Terima kasih Anda masih bersama kami di Aini Sumut Inspiring and Informatif. Pemirsa, tindak lanjuti keluhan warga di seputaran Jalan Besi serta Gang Damai dan Jalan Asia Kecamatan Medan Area yang selalu diterpa banjir khususnya di musim penghujan. Ketua DPRD Kota Medan Hasyim akhirnya turun ke lokasi untuk mengetahui pemicu banjir. Pasalnya kondisi ini sudah puluhan tahun dirasakan warga sekitar. Dalam peninjauannya, Ketua DPRD Kota Medan Hasyim menemukan beberapa solusi yang kemudian langsung ditindaklanjuti Dinas PU Medan yang ikut bersamanya guna mengatasi langsung permasalahan banjir. Didampingi Dinas PU Kota Medan bersama pihak Kecamatan Medan Area serta lurah setempat, Ketua DPRD Kota Medan Hasyim Rabu kemarin akhirnya meninjau kawasan Jalan Besi, Kelurahan Sukaramai 2, Kecamatan Medan Area yang selama ini menjadi langganan banjir. Kehadiran Ketua DPRD Kota Medan Hasyim di Jalan Besi untuk mengetahui secara langsung apa sebenarnya penyebab terjadinya banjir yang sudah puluhan tahun dirasakan warga di lokasi ini. Dan tidak hanya di Jalan Besi, namun juga di seputaran Jalan Asia serta Gang Damai 1 dan Gang Damai 2, di mana bila turun hujan sebentar, daerah-daerah ini selalu menjalani langganan banjir dengan ketinggian hingga setengah meter. Bersama rombongan Ketua DPRD Kota Medan Hasyim kemudian menelusuri kawasan Jalan Besi serta beberapa ruas jalan dan gang terdampak banjir, guna melihat kondisi drainase atau saluran parit di kawasan itu apakah berfungsi atau tidak. Sebab permasalahan banjir yang sudah puluhan tahun terjadi di kawasan Jalan Besi, Gang Damai 1 dan 2, serta Jalan Asia belum ada solusi yang tepat untuk mengatasinya. Setelah menelusuri Jalan Besi, akhirnya Ketua DPRD Kota Medan Hasyim mengetahui salah satu penyebab timbulnya banjir di kawasan itu. Karena saluran drainase warga sudah mengalami pendangkalan hingga tidak lagi berfungsi dengan baik untuk mengalirkan air menuju ke pembuangan air di Parit Emas yang dulunya merupakan anak sungai yang letaknya depan Yang Lim Plaza Medan. Sehingga ketika Parit Emas tidak sanggup menampung debit air, air meluap kembali menuju pemukiman warga di Jalan Besi. Banjir yang kerap terjadi di seputaran Jalan Besi juga disebabkan tidak ada lagi tanah warga tersisa untuk menyerap air karena seluruh badan jalan di tempat ini sudah dicor beton. Hal ini membuat beberapa warga terpaksa meninggikan lantai dasar rumah mereka untuk menghindari genangan air masuk ke dalam rumah. Kalau hujan deras, ini tergenang semua bang. Banjirnya minta ampun nih. Tingginya begini. Makanya warga sini semua lihatlah. Udah dipertinggikan semua ini. Diperbaiki ini saluran parit-paritnya ini ya kan. Supaya bisa lancar airnya semua itu gitu. Berdasarkan keterangan yang didengarkan Ketua DPRD Kota Medan Hasyim dari Dinas PU Kota Medan dan pihak kelurahan yang hadir, selain dikarenakan sistem drainase yang buruk, banjir yang selama ini terjadi di seputaran Jalan Besi, Gang Damai 1 dan Gang Damai 2, serta Jalan Asia di Kelurahan Sukaramai 2 tersebut dikarenakan secara visual letak daerah tersebut bentuknya seperti kuali atau cekungan. Sehingga ketika terjadi hujan, aliran air tidak membuang ke Parit Emas, malah kembali ke pemukiman warga. Dan untuk mengantisipasi terjadinya banjir di tempat tersebut, Kepala UPT Wilayah Medan Kota Dinas PU Kota Medan menjelaskan kepada Ketua DPRD Kota Medan Hasyim, harus dilakukan normalisasi drainase untuk memastikan apakah pola alirannya benar-benar mengalir ke Parit Emas. Ini juga untuk mengetahui apakah ada terjadi sumbatan menuju Parit Emas. Karena jalur drainase dari pemukiman warga di Jalan Besi dan Gang Damai melewati areal Pasar Timah. Selain itu harus dibuat pintu KLEP otomatis guna mengontrol luapan air dari Parit Emas menuju pemukiman warga di Jalan Emas dan juga Gang Damai 1 dan Gang Damai 2. Di mana kontrol air ini nantinya hanya bisa mengalirkan air dari pemukiman warga ke Parit Emas, namun sebaliknya tidak bisa. Kalau memang bisa diatasi, kita angkat. Kecuali makanya saya sama Pak Lurah akan mencari skema untuk yang di bawah Pasar Timah kayak apa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita mengoptimalisasi crossingan menuju ke Parit Mas dari arah Pasar Timahnya, Pak. Sekaligus kemarin kan cuma riol sekarang. Kita bikin box yang mungkin lebih besar. Sekaligus memang kontrol pintu klepnya, Pak. Menurut warga, banjir yang sudah puluhan tahun terjadi di Gang Damai 1 dan Gang Damai 2 dikarenakan hujan tersebut
Sudah berulang kali mereka laporkan baik itu ke pihak kelurahan maupun ke pihak lainnya. Namun baru kali ini ada proses setelah mereka melaporkannya ke Ketua DPRD Kota Medan Hasyim. Warga melihat perlu dibuatnya saluran parit di Gang Damai 1 dan 2 dan juga jalan besi. Karena sebagian daerah tersebut tidak memiliki saluran parit sehingga ini juga yang menyebabkan wilayah mereka sering kebanjiran. Kalau hujan deras sedikit aja, 1 hari nggak berhentian, pasti banjir. Sudah lama Bu kondisi seperti itu? Udah sering juga saya laporkan ke kelurahan, nanti kelurahan lanjut lapor. Gimana Bu? Apakah Ya inilah baru ini ada proses. Hujannya dari 1 hari aja bisa 40 cm kegenang air. Ya kalau harapan saya ya jalan keluarnya satu-satunya mungkin dibuat paret gitu, biar aliran air ada. Karena selama ini nggak ada paret. Nah gitu, untuk menghindari banjir. Sekarang aja itu air limbah melimpah. Hal senada juga dikatakan Lurah Sukaramai II. Tidak adanya sebagian parit untuk aliran air hujan serta kurang lancarnya buangan air menuju parit emas dari Pasar Timah, menimbulkan arus balik dari belakang hingga tumpah ke pemukiman warga. Di samping itu juga karena kondisi Gang Damai 1 dan 2 dan sebagian jalan besi ini bentuknya seperti kuali, di mana turunan kiri kanannya lebih tinggi. Dengan hadirnya Ketua DPRD Kota Medan Hasyim di tempat mereka untuk meninjau kawasan itu, tentunya pihak kelurahan memiliki harapan besar Ketua DPRD Kota Medan bisa menyampaikan persoalan banjir di kawasan Gang Damai 1 dan 2 serta jalan besi ke SKPD terkait untuk ditindaklanjuti. Karena masyarakat setempat sudah berulang kali mengadukan masalah banjir ini. Lurah berharap persoalan banjir di daerahnya segera selesai agar masyarakat sekitar bisa nyaman dan aman untuk beraktivitas jika hujan. Ataupun akan dibuatkan parit ini bisa diarahkan ke arah depan atau belakang. Sehingga harapan kami tentunya PU yang secara teknis lebih paham nanti bisa melihat arah air yang mana yang terbaik. Karena kondisi gang yang ada di Gang Damai 1 dan 2 ini bentuknya seperti kuali, Pak. Jadi dia turunan kiri dan kanannya lebih tinggi sehingga nanti harapannya dengan datangnya PT PU ini bisa mencari jalan keluar di permasalahan banjir di wilayah kita. Pertama, memang paritnya di sini tidak ada lagi parit dari untuk aliran air hujan. Kemudian untuk buangan dari Pasar Timah sendiri itu belum lancar, Pak. Sehingga kalau hujan deras bisa ada arus balik dari arah depan kembali ke airnya ke belakang sehingga tumpah semua di sini. Setelah mengitari kawasan jalan besi dan beberapa titik lokasi di dekatnya yang terdampak banjir, Ketua DPRD Kota Medan Hasyim kemudian menyusuri saluran drainase warga yang mengalir ke Pasar Timah hingga menuju Parit Emas. Untuk memastikan apakah ada sumbatan aliran air menuju Parit Emas, petugas PU Kota Medan melakukan pembongkaran tutup drainase di depan Pasar Timah. Setelah melihat normalisasi saluran drainase merupakan salah satu solusi untuk mengatasi banjir di kawasan itu, Ketua DPRD Kota Medan Hasyim pun meninjau Parit Emas, tempat pembuangan saluran drainase warga di Kecamatan Medan Area. Salah satu warga mengatakan, banjir yang disebabkan hujan di kawasan Kecamatan Medan Area tidak hanya terjadi di Jalan Besi, Gang Damai dan Jalan Asia, tetapi juga meluap hingga ke Jalan Tamrin Medan dan Jalan Swasa. Meskipun sebelumnya sudah pernah dilakukan normalisasi di beberapa saluran drainase warga, namun hal ini tidak membuat perubahan secara signifikan untuk mengatasi banjir di kecamatan itu. Hal ini dikarenakan parit atau sungai emas yang dangkal, dan warga mengaku sangat berterima kasih kepada Ketua DPRD Kota Medan Hasyim yang sudah menindaklanjuti keluhan mereka dan berupaya menemukan solusi untuk mengatasi banjir di Jalan Besi, Gang Damai 1 dan 2, Jalan Asia serta beberapa kawasan di jalan daerah itu yang terdampak banjir di saat hujan turun. Sebagai warga Medan Area dan sekitar sini, kita melihat kondisi ini sudah berlangsung lama, sudah puluhan tahun. Ya. Setiap hujan, air itu numpuknya di sini. Daerah Medan Area sini, khususnya Jalan Asia, Jalan Tamrin, termasuk Jalan Besi, Jalan Swasa. Ya, kita lihat kemarin banjir itu sampai menggenangi rumah sosial Sapura juga. Ya, selama ini kita tahu
pemerintah Kota Medan, khususnya dari dinas PUPR mungkin atau dinas PU, mereka memang udah berusaha. Kita melihat ada usaha, khususnya dari kita melihat tindakan ataupun dari Ketua DPRD Kota Medan Pak Hashim, beliau langsung turun ke lapangan udah beberapa kali, termasuk juga pengorekan paret. Kemarin kita lihat hasilnya ada sedikit membantu, tapi secara signifikan belum. Karena kita melihat di sekitaran sini, khususnya paret besar Jalan Emas ini, air numpuk kemari, jadi tidak aliran itu kurang lancar. Setelah meninjau kawasan Jalan Besi dan beberapa lokasi jalan yang berdekatan dengan terdampak banjir hingga juga melihat kondisi parit emas, Ketua DPRD Kota Medan Hashim mengatakan ada beberapa solusi yang nantinya diupayakan untuk mengatasi banjir di Kecamatan Medan area ini. Khususnya untuk menangani banjir di Jalan Besi dan Gang Damai 1 dan 2 akan dilakukan normalisasi saluran drainase hingga menuju parit emas. Selain itu juga akan dibuat saluran parit daerah warga yang belum terbangun drainase. Di Gang Damai 1 dan 2 akan dibangun pompa air yang berfungsi untuk membuang ataupun menyedot air ke parit emas. Dan paling utama dilakukan pelebaran terhadap sungai atau parit emas sehingga nantinya dapat menampung debit air ketika hujan. Sebab kondisi parit emas selama ini tidak maksimal untuk menampung debit air dari berbagai penjuru ketika terjadi hujan. Inilah menurut Ketua DPRD Kota Medan Hashim yang akan dilakukan Pemko Medan melalui Dinas PU Kota Medan sehingga air yang mengalir dari Jalan Besi, Gang Damai 1 dan 2 ataupun Jalan Asia dan Pasar Timah bisa mengalir maksimal ketika parit emas sudah dilebarkan dan dilakukan pengorekan. Mencari persoalan akar permasalahan, problemanya apa gitu loh. Nah ini tadi sudah didapatkan beberapa solusi ya. Solusi satu pembersihan drainase ya, drainase atau normalisasi yang ada di Pasar Timah, kemudian diupayakan nanti dibangun diprogramkan ya, dibangun itu pompa air ya untuk di Gang Damai untuk menyedot air dari sana dibuang ke ke parit emas. Sedang dilakukan pelebaran parit emas ya, karena kita lihat kondisi yang selama ini parit emas itu menyempit sehingga debit air ya apabila hujan dari berbagai penjuru air yang ditampung di parit emas ini artinya tidak maksimal. Dan nah inilah yang diupayakan oleh pemerintah Kota Medan ya melalui Dinas PU dilakukan pelebaran parit emas dengan tujuan supaya lebih maksimal lagi menampung air. Untuk parit emas, PU Kota Medan kini telah melakukan pelebaran parit emas dengan membobok area pejalan kaki di bekas anak sungai itu. PU Kota Medan juga nantinya akan membuat jalur pipa sekaligus pompa yang dipasang dari sumber gedangan air. Dan rencananya ini akan dipasang di Gang Damai sehingga terjadi hujan air langsung dibuang menuju parit emas. Selain itu juga melakukan normalisasi semua drainase yang berhubungan dengan parit. Sehingga banjir di Kecamatan Medan area yang selama ini selalu menjadi keluhan warga sekitar dapat diantisipasi ke depannya. Untuk pompa drainase guna mengantisipasi banjir tersebut, melalui lembaga DPRD Kota Medan rencananya telah dianggarkan pada PAPBD Kota Medan tahun 2022. Gang Damai dan sekitarnya memang merupakan area cekungan, Pak. Jadi ada ke dalam. Nah, di mana saluran pembuangan air menuju yang di belakang kita ini menuju ke parit emas di depan yang lim, sisi rel. Ada kita gagas dengan skema pompanisasi, Pak. Bersama KB Drainase kita usulkan melakukan pompanisasi dan membuat jalur pipa HDPE nanti dari sumber genangan menuju ke parit buangan sini. Jadi ketika ada hujan, sebelum nunggu banjir dia dipompa air hujan itu. Karena menurut keterangan Lurah dan Kepling, di sana banjir sebelum ini meluap. Jadi kita antisipasi dengan melakukan pompa. Aspirasi masyarakat terkait persoalan banjir di Kecamatan Medan area yang ditampung Ketua DPRD Kota Medan Hashim yang kemudian ditindaklanjuti pemerintah Kota Medan tersebut mendapat apresiasi dari politikus PDI Perjuangan itu. Ketua DPRD Kota Medan berterima kasih kepada Pemko Medan khususnya Wali Kota Medan yang sudah menindaklanjuti keluhan masyarakat yang disampaikan kepadanya selaku wakil rakyat. Dan melalui sebagai wakil rakyat tentu
kami memberikan satu apresiasi, terima kasih kepada Pemko Medan, Pak Wali Kota, ya beserta dengan timnya dari PU, ya yang telah berupaya bagaimana untuk memberikan perhatian yang serius, memberikan perhatian yang maksimal kepada masyarakat dalam hal menanggulangi persoalan-persoalan banjir yang terjadi di Kota Medan. Kita harapkan ke depannya, ya mudah-mudahan ya dalam waktu dekat persoalan banjir yang terjadi di Kota Medan itu perlahan-lahan ya bisa diminimalisir, ya, dan sehingga masyarakat bisa mendapatkan ya mendapatkan kebaikan-kebaikan lah, ya, merasa bahagia, merasa gembira, ya, dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemko Medan mengatasi persoalan banjir yang ada di kota. Perhatian dan kepedulian Ketua DPRD Kota Medan Hasyim terhadap persoalan banjir yang selama ini terjadi di tengah masyarakat Kota Medan membuat banyak masyarakat Kota Medan semakin simpati kepadanya. Sehingga wajar saja berkat kepedulian dan perhatiannya tersebut selama 3 periode berturut-turut dirinya duduk di kursi legislatif DPRD Kota Medan. Dari Medan, Said Ilham, iNews melaporkan.